Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azama syanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2, yang mana saya sendiri yaitu atas nama Muhammad Abdul Mubis, dan rekan saya yaitu yang pertama adalah saudara Farid Harja, dan rekan saya yang kedua adalah saudari Ulfiani Zahratun Nisa, akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tugas video pada ulangan akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Fikriana Kurniati Arif MPD. Dan kami ucapkan yang sebesar-besarnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kami selaku mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yaitu Ibu Fikriana Kurniati Arif MPD, yang telah memberikan ilmunya, yang telah memberikan wawasannya, dan yang telah memberikan pengetahuannya kepada kami, khususnya kami kelompok 2, yang mana semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kami, ilmu yang beliau ajarkan kepada kami kelak nanti menjadi manfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi hadirin atau bagi para audiens semuanya. Selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya, yaitu yang pertama adalah saudara Farid Harja, dan yang kedua adalah saudari Ulfiani Zahratun Nisa, yang telah berpartisipasi untuk melakukan atau melaksanakan tugas ulangan akhir semester, membuat video atau bikin project video, yang mana video ini akan disebarluaskan dan akan didokumentasikan kepada dosen kami yaitu Ibu Fikriana Kurniati Arif MPD. Mudah-mudahan video kami atau mudah-mudahan tugas ulangan akhir semester kami yang berupa tugas video itu bisa bermanfaat khususnya bagi kami selaku kelompok 2 dan umumnya bagi kepada para penonton atau kepada para yang mendengarkan kami atau yang kepada para partisipan atau yang berpartisipasi di dalam video ini. Oke, langsung saja ke pembahasan pada materi kami yaitu sistem pendidikan madrasah. Yang pertama adalah pengertian madrasah. Apa sih pengertian madrasah? Nah, pengertian madrasah di dalam konteks bahasa Arab diambil dari kata darosa yadrusu madrasatan. Secara garis besar, madrasah adalah belajar. Sedangkan madrasah sendiri adalah tempat untuk belajar, tempat di mana seseorang bisa menimba ilmu, tempat di mana seseorang bisa mengambil ilmu di dalamnya. Madrasah sendiri adalah lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pembelajaran dengan ciri-ciri khas pendidikan Islam. Jadi madrasah sendiri adalah lembaga pendidikan yang mana madrasah tersebut menyediakan pendidikan formal tapi digabung dengan pendidikan Islam juga. Nah, di mana selain mengajarkan ilmu pengetahuan umum, madrasah juga memberikan penekanan kuat kepada agama Islam atau penekanan kuat kepada pendidikan agama Islam sendiri, seperti Al-Quran, Al-Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berada di bawah Kementerian Agama dan jenjang pendidikannya setara dengan sekolah umum. Nah, yaitu yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah. Itu setara dengan sekolah dasar. Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 sampai kelas 6 itu di Indonesia diakui, dan di Indonesia itu lembaga pendidikannya setara dengan sekolah dasar. Ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi yaitu Madrasah Tsanawiyah.
Madrasah Sanawiyah itu setara dengan sekolah atau menengah pendidikan atau setara SMP. Nah, MTS juga setara dengan SMP. Nah, yang selanjutnya adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu setara dengan SMA atau SMK. Jadi madrasah pada lembaga pendidikan di Indonesia itu merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berada di bawah Kementerian Agama. Kalau memang misalkan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA itu berada di bawah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalau madrasah itu di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, selanjutnya adalah landasan hukum dan kebijakan madrasah. Nah, pendidikan madrasah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas di dalam sistem pendidikan nasional. Keberadaan madrasah itu sangat diakui oleh lembaga pendidikan di Indonesia, sangat diakui oleh negara Indonesia secara resmi, secara official sebagai bagian dari pendidikan formal yang memiliki kedudukan setara dengan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Nah, madrasah juga memiliki kedudukan setara dengan sekolah umum dengan kekhasan pada pendidikan agama Islam. Jadi madrasah juga sudah setara dengan sekolah umum, namun madrasah itu lebih mengedepankan pembelajarannya, lebih mengedepankan kurikulumnya berbasis pendidikan agama Islam atau ilmu pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya adalah secara yuridis, yaitu pendidikan madrasah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana tentang sistem pendidikan nasional, khususnya pasal 17 dan pasal 18 yang menegaskan kepada bahwa pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dasar itu SD, menengah SMP atau di madrasah MI atau menengahnya MTS itu dapat diselenggarakan dalam bentuk sekolah maupun madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, penguatan posisi madrasah diatur dalam pemerintah atau peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menegaskan bahwa madrasah adalah suatu lembaga pendidikan formal yang berciri khas Islam dan menyelenggarakan pendidikan umum serta pendidikan agama secara terpadu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, khususnya saya pribadi atas nama Muhammad Abdul Mugis. Nanti akan dilanjutkan penjelasannya, akan dilanjutkan materinya oleh rekan saya yaitu Farid Harja. Baik, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan fungsi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, ya. Jadi madrasah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, ya, yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Nah, keberadaan madrasah ini sudah diakui secara hukum dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan sekolah umum. Nah, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa gitu ya. Nah, tujuannya adalah pendidikan nasional tersebut memiliki khas tersendiri gitu, yaitu penekanan pada pendidikan agama Islam. Nah, madrasah ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga kuat dalam nilai-nilai keislaman gitu ya. Nah, dengan demikian madrasah tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia atau peserta didik yang memiliki keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, iman, dan akhlak gitu ya. Nah, oke, baik, selanjutnya itu poin yang kedua tentang struktur
dan jenjang pendidikan madrasah. Nah, struktur pendidikan madrasah disusun secara sistematis dan berjenjang sejajar dengan pendidikan sekolah umumnya. Gitu. Jenjang ini dirancang untuk mengakomodasi perkembangan usia dan kebutuhan peserta didik secara bertahap. Banyak ya, jenjangnya banyak. Ada dimulai dari Rodotul Atfal atau RA, MI, MTS, MA, bahkan ada juga namanya MAK ya, MAK gitu, yang lebih menekankan pada keterampilan dan keahlian tertentu, sehingga lulusannya siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi profesional dan etika Islami. Ya, itulah poin yang kedua. Oke, lanjut poin yang ketiga tentang peran Kemendag Agama dalam mengelola pendidikan madrasah. Nah, jadi Kementerian Agama memiliki peran sentral dan pengelolaan dan pengembangan pendidikan madrasah di Indonesia. Nah, Kemendag ini bertanggung jawab dalam perumusan kebijaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan mutu madrasah agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam aspek kebijakan, Kemendag menekankan regulasi terkait kurikulum madrasah yang mengintegrasikan mata pelajaran umum dan agama, itu ya. Dengan demikian, jadi dengan peran tersebut, Kemendag Agama tidak hanya berfungsi pengelolaan administratif, tetapi juga sebagai pengarah dan penggerak kemajuan pendidikan madrasah, sehingga madrasah mampu berkontribusi secara signifikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian presentasi atau pemaparan materi berupa video dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 pada materi 7 pada mata kuliah Fakultas Selekta Pendidikan yang berjudul Sistem Pendidikan Madrasah, yang mana diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Fikriana Kurniati Arif. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau atas bimbingan dan pelajarannya. Semoga tugas video kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan bermanfaat umumnya bagi kalian yang nonton. Akhirul salam, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.